Apakah ayat-ayat Alkitab bertentangan satu sama lain? Mengapa ada perbedaan penafsiran? Banyak orang bertanya, jika Alkitab adalah firman Tuhan, mengapa ada banyak penafsiran yang berbeda? Bahkan beberapa orang berpikir bahwa Alkitab mengandung pertentangan karena ada ayat-ayat yang terlihat tidak selaras. Tetapi apakah benar bahwa Alkitab bertentangan satu sama lain? Jawabannya tidak. Alkitab tidak bertentangan, tetapi manusia yang sering salah menafsirkan karena berbagai faktor. Seperti pertama, ketidaktahuan tentang konteks sejarah dan budaya saat ayat itu ditulis. 2. Kurangnya pemahaman tentang bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani. 3. Menafsirkan ayat secara terpisah tanpa melihat keseluruhan Alkitab. 4. Memaksakan ide pribadi ke dalam Alkitab atau eisegesis daripada membiarkan Alkitab berbicara sendiri, eksegesis. Jadi, mari kita teliti apakah Alkitab benar-benar bertentangan atau hanya salah dipahami. Saudara yang diberkati Tuhan, pertama, Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. Alkitab sendiri menyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bertentangan dan sempurna. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tangan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika Alkitab benar-benar berasal dari Tuhan, maka Tuhan yang Maha Tahu tidak mungkin memberikan firman yang bertentangan atau membingungkan umatnya. Namun masalahnya bukan pada Alkitab, tetapi pada cara manusia menafsirkannya. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengapa beberapa ayat tampak bertentangan? Ada beberapa alasan mengapa orang berpikir bahwa Alkitab bertentangan. Pertama, perbedaan konteks historis, budaya, dan sastra. Contoh, Roma 3 ayat 28 versus Yakobus 2 ayat 24. Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Apakah Paulus dan Yakobus bertentangan? Tidak. Paulus berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yakobus berbicara tentang bukti iman di hadapan manusia. Iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17. Jadi mereka tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Perbedaan bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani. Contoh, Yesus menyebut dirinya anak Allah dan anak manusia. Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 8 ayat 20, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa Yesus disebut anak Allah sekaligus anak manusia? Dalam bahasa Ibrani, Ben Elohim, anak Allah, menunjukkan keilahiannya. Ben Adam, anak manusia, menunjukkan kemanusiaannya. Jadi, Yesus bukan hanya Allah, tetapi juga manusia. Tidak ada